Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Frilianti, mahasiswa ahli kredit kebidanan pada Universitas Kusuma Sada. Edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Persiapan alat yang saya lakukan adalah: pertama, alat tulis, jam, media lembar baling, dan tempat sampah. Selamat sore, Sore Ibu, mari Ibu, silakan duduk Ibu. Ibu, hari ini yang bertugas di sini saya, nama bidan Tanti. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Nama saya Nyonya H, umur 36 tahun. Kehamilan itu kan? Anak ketiga. Ibu mau periksa kehamilan? Iya, misalkan. Saya bisa minta kayak biasa Ibu. Ibu pernah keguguran atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Keluhan sekarang bagaimana Ibu? Kondisi ekstremitas kaki bengkak. Oh, kaki bengkak ya? Tapi yang lain tidak rasakan, hanya kakinya Iya, saja. Saya lihat dulu ya Ibu. Sekalian saya periksa. Mana kaki saya lihat kaki? Oh iya, bengkak ya. Mana? Saya periksa nadis dulu. Oke, lakukan tensi dan suhu sudah ya Bu. Nanti saya lihat lagi. Kalau lihat dari pemeriksaan ini Ibu, nah tanda-tanda vital tadi, tekanan darah sedikit tinggi, yaitu 130/90. Nah di 80, suhu 365, pernapasan 24. Hanya pemeriksaan penunjang laboratorium. Nanti kita lihat dulu kondisi, baru kita lakukan pemeriksaan yang dilakukan ya. Kalau di rumah ini Ibu kerja seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat ini Ibu, dari Ibu punya keluhan dan semua, sepertinya Ibu sudah pernah dengar tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3, karena Ibu punya kehamilan ini umur berapa bulan Ibu? 34 minggu. 34 minggu ya, sudah trimester 3. Ibu pernah dengar kan di posyandu atau apa tentang tanda bahaya kehamilan? Pernah dengar atau belum? Kalau keluarga juga belum pernah yang dengar ya? Belum ada yang kasih tahu Ibu, baik Ibu. Nah, nanti saya lakukan edukasi sedikit tentang tanda bahaya kehamilan. Karena sudah trimester 3, berarti Ibu harus tahu tentang tanda bahaya, sehingga bila terjadi sesuatu, Ibu segera meminta, Ibu dan keluarga segera meminta pertolongan dari bidan atau ke petugas kesehatan terdekat. Ini nanti Ibu lihat di buku KMNS. Nah, ini tanda bahaya kehamilan. Nah, nanti kita lihat sama-sama lembar baliknya Ibu. Jadi tanda bahaya kehamilan itu untuk di ibu hamil trimester 3 seperti Ibu tuh ada 4. Pertama itu kita biasa sebut dengan preeklamsi, atau kalau kita awam biasa sebut dengan tensi yang tinggi. Kemudian keracunan kehamilannya. Kemudian yang berikut itu gerakan janin yang kurang. Janin yang tiba-tiba Ibu rasa aktif bergerak, dan lama dia geraknya menjadi lambat. Lalu yang berikut itu perdarahan, yang kita harapkan di trimester 3 kalau belum genap untuk melahirkan, tidak boleh ada perdarahan walaupun sedikit. Kalau ada perdarahan berarti ada sesuatu yang membahayakan Ibu. Kemudian yang berikut ketuban pecah dini. Lazimnya itu ketuban itu pecah pada saat kita mau melahirkan. Ketika sudah ada tanda-tanda persalinan, kemudian pas mau melahirkan, baru ketuban itu pecah. Tapi ternyata ketubannya pecah, misalnya Ibu pada kehamilan masih trimester 3, itu ketubannya pecah. Trimester 3 itu sampai 9 bulan ya. Itu yang harus Ibu perhatikan benar-benar, dan keluarga juga harus perhatikan betul-betul, mendukung Ibu. Jadi yang pertama tadi preeklamsi tadi. Preeklamsi itu nanti Ibu tensinya tinggi,
Kemudian leher itu nanti rasanya tegang, nyeri ulu hati, sepertinya mau mual saja. Terus sakit kepala yang berat baru dia tidak hilang-hilang. Kalau orang sakit kepala biasa kan dia minum obat anti nyeri langsung hilang. Tapi kalau ibu hamil yang sakit kepala itu kita curigai dengan preeklamsi itu biasanya dia meletak sakit kepalanya. Kemudian itu bahaya kaki bengkak atau tangan juga bengkak, muka juga bengkak, bahkan seluruh badan bisa bengkak kalau kita intensi tinggi. Nah itu kalau untuk di ibu hamil itu bisa menyebabkan kegawatan. Misalnya untuk ibu hamil kalau misalnya tidak ditangani dengan segera, ibu hamil itu bisa kejang. Kalau dia sudah kejang tetap tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan kematian. Kemudian untuk janin juga, kalau misalnya ibu hamil tadi sudah rasa seperti itu, akibatnya kondisi janin yang di dalam kandungan itu terganggu. Janin itu nanti dia bisa sesak napas, bisa jantungnya berubah menjadi cepat, gawat jangan, bahkan lebih buruknya lagi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu misalnya contoh, bayi itu bisa menjadi sesak lalu akhirnya meninggal. Seperti itu. Itu untuk preeklamsi. Kalau yang berikut itu gerakan janin yang kurang. Nah, nanti ibu lihat dalam IKMS juga ada nih kalau soal gerakan janin yang kurang itu. Janin itu kita harapkan dia bergerak itu lebih dari 10 kali dalam 12 jam. Terus